Sebelum kalian menulis teks prosedur, kalian harus mengetahui struktur-struktur teks prosedur. Yang pertama adalah pengantar atau pembuka, kemudian material, dan langkah-langkah serta simpulan. Nah, berikut adalah penjelasannya. Simak ya. Pembahasan kita hari ini yaitu menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat, cara memainkan alat musik atau tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Kemudian, menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur tentang cara memainkan alat musik daerah, tarian daerah, cara membuat cenderamata dan lain-lain dengan memperhatikan struktur, unsur bahasaan, dan isi secara lisan dan tulis. Apakah kalian masih ingat tentang pengertian teks prosedur? Ya, teks prosedur adalah teks yang berisi tahapan atau langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, di sini contoh teks prosedur yaitu membuat keranjang dari koran bekas. Adapun struktur teks prosedur yaitu yang pertama adalah pengantar atau pembuka, kemudian material, yang ketiga langkah-langkah, dan yang keempat simpulan. Yang pertama, pengantar atau pembuka. Teks prosedur umumnya diawali dengan judul yang merupakan inti dari kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian dilanjutkan bagian pengantar berupa kalimat interrogatif sebagai pembuka teks sebelum masuk ke topik yang dibahas. Nah, pada bagian ini juga dijelaskan tujuan dari pembuatan teks prosedur atau hasil akhir yang akan dicapai dalam melakukan tahapan-tahapan pada teks prosedur. Bagian pengantar ini bersifat tentatif sehingga tidak selalu ada dalam tiap teks prosedur. Contoh judulnya yaitu membuat layang-layang. Nah, pengantarnya di sini, layang-layang merupakan salah satu mainan anak-anak yang masih kerap dimainkan hingga saat ini. Cara membuat layang-layang cukup mudah serta bisa dibuat dengan alat dan bahan yang sederhana. Kemudian struktur teks prosedur yang kedua yaitu material. Pada bagian ini berisikan bahan-bahan, alat-alat, atau material yang diperlukan dalam melakukan kegiatan ataupun membuat sesuatu. Contohnya dalam teks membuat makanan akan dijelaskan bumbu dan bahan apa saja yang akan digunakan. Contoh lain yaitu membuat layang-layang. Di sini bahan yang dibutuhkan antara lain bambu tipis, kertas minyak, lem kertas, benang, pisau, dan gunting. Struktur teks yang ketiga yaitu langkah-langkah. Bagian ini berisikan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memperoleh hasil sesuai dengan tujuan teks prosedur. Tahapan ini harus dilakukan secara runut dan tidak boleh ada tahapan yang terlewat ataupun tertukar. Nah, di sini contohnya adalah membuat layang-layang. Pertama, buatlah kerangka layangan dengan 2 buah bambu yang sudah disiapkan. Kemudian selanjutnya letakkan bambu dengan menyilang dan seimbang antara panjang bagian kanan dan kirinya dan seterusnya ya. Jadi bagian langkah-langkah ini harus berurutan, tidak boleh tertukar. Kemudian yang terakhir struktur teks prosedur yaitu simpulan. Setelah selesai melakukan kegiatan sesuai tahapan, di akhir teks prosedur terdapat simpulan kegiatan. Bagian ini berupa kalimat atau paragraf yang menjelaskan hasil yang didapat setelah melakukan setiap langkah kegiatan. Pada bagian ini juga terdapat saran dan tanggapan penulis terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Kemudian kaidah kebahasaan teks prosedur yang pertama, menggunakan kata kerja perintah atau imperatif. Kata kerja imperatif merupakan kata kerja yang dibentuk dengan akhiran kan, i, dan partikel lah. Kalimat ini digunakan untuk meminta atau melarang seseorang untuk dan tidak melakukan suatu hal. Contohnya, siapkan, hindari, dan panaskan. Kemudian, menggunakan kata teknis yang berkaitan dengan topik bahasan.
Kata teknis atau istilah yang digunakan dalam teks prosedur berkaitan dengan isi teks yang dibahas. Misalnya dalam teks prosedur dengan judul manfaat jamur untuk kesehatan. Jadi istilah yang digunakan diantaranya nutrisi, protein, osteoporosis, dan lain-lain. Kemudian menggunakan kata penghubung atau konjungsi temporal. Merupakan kata hubung yang menjelaskan hubungan waktu dari dua hal atau peristiwa yang berbeda, serta bersifat kronologis, misalnya kemudian, selanjutnya, setelah itu, dan lalu. Kemudian menggunakan kalimat persuasif. Kalimat persuasif adalah kalimat yang bersifat membujuk seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Contohnya, marilah menjaga kesehatan dengan rajin berolahraga. Kemudian menggunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai. Di awal teks prosedur akan dijelaskan material yang akan digunakan dalam teks tersebut, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Hal ini terutama dalam teks prosedur berupa resep dan petunjuk penggunaan alat. Misalnya, 100 gram daging ayam, 50 gram tepung terigu, dan 4 siung bawang merah. Kemudian verba material dan tingkah laku. Verba material adalah sesuatu yang mengacu pada tindakan fisik seperti haluskan bumbu, tuangkan santan, dan tindakan lainnya. Sedangkan verba tingkah laku adalah tindakan yang dilakukan dengan ungkapan. Menulis dan memperagakan teks prosedur. Setelah kamu membaca beragam teks prosedur berlatih menggunakan bahasa dengan tekun, sekarang saatnya kamu membuat teks prosedur. Latihan membuat teks prosedur tentang bagaimana melakukan tari daerah, permainan tradisional, atau membuat makanan tradisional yang ada di daerahmu. Tulis 8 hingga 10 kalimat yang mengungkapkan apa yang sebaiknya dan harus dilakukan oleh orang yang membaca teks prosedur tersebut. Contohnya, membuat rendang. Daging sebaiknya dimasak dengan api kecil dan waktu yang lama. Kemudian menari poco-poco. Sebaiknya ditarikan dengan lagu poco-poco. Lalu bagaimana cara menulis teks prosedur? Kalian harus mengetahui struktur teks prosedur. Yang pertama adalah judul, dapat berupa nama benda atau sesuatu yang hendak dibuat atau dilakukan. Dapat berupa cara melakukan atau menggunakan sesuatu. Kemudian yang kedua, pengantar yang menyatakan tujuan penulisan. Yang ketiga, bahan atau alat untuk melaksanakan suatu prosedur. Dapat berupa daftar atau rincian, dapat berupa paragraf. Kemudian yang keempat, langkah atau tahapan dengan urutan yang benar, berupa tahapan yang ditunjukkan dengan penomoran, berupa tahapan yang ditunjukkan dengan kata yang menunjukkan urutan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian berupa tahapan yang ditunjukkan dengan kata yang menunjukkan urutan waktu, sekarang, kemudian, setelah itu, dan seterusnya. Sekarang saatnya kalian mengidentifikasi teks prosedur. Bacalah teks prosedur berikut untuk membantu kamu memahami ciri-ciri teks prosedur, yaitu tentang menyampul buku sekolah. Nah, di sini teks tersebut merupakan teks prosedur karena memenuhi ciri-ciri dan struktur teks prosedur. Berikut ciri-ciri teks prosedur dan kaidah bahasa yang digunakan berdasarkan teks menyampul buku sekolah. Yang pertama yaitu berisi langkah-langkah kegiatan yang dapat berupa poin-poin ataupun paragraf. Teks tersebut berupa poin-poin kegiatan yang ditunjukkan dengan menggunakan angka atau simbol. Setiap langkah kegiatan saling berkaitan dan dibuat secara runut. Kemudian menggunakan kalimat saran dan larangan. Kamu juga dapat memberikan selotip pada setiap lipatan agar sampul tidak mudah terlepas. Kemudian teks disusun secara sistematis dan dijelaskan secara detail mengenai tiap tahapan. Berisi informasi yang bersifat objektif, yaitu teks prosedur ini bermanfaat untuk siswa sekolah sebagai panduan untuk menyampul buku sekolahnya agar tidak cepat kotor atau rusak. Kemudian menggunakan kata kerja perintah imperatif diantaranya lipatlah, letakkanlah, tutuplah, dan namai. Kemudian menggunakan kata penghubung atau konjungsi temporal seperti lalu. Kemudian menggunakan kalimat persuasif yaitu namai bukumu agar tidak tertukar dengan teman. Kemudian menggunakan verba material dan tingkah laku seperti lipatlah kertas dan tutuplah bukumu.
Kemudian berikut analisis struktur teks prosedur dari teks menyampul buku sekolah. Yang pertama, pengantar atau pembuka. Pengantar dari teks prosedur tersebut terdapat di awal paragraf. Penulis menjelaskan tujuan dari kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua, material. Pada teks tersebut, material atau peralatan yang akan digunakan dijelaskan di awal paragraf pada kalimat keempat. Kemudian yang ketiga, langkah-langkah. Tahapan kegiatan disusun menggunakan angka, yaitu dari langkah 1 hingga ke 7 atau menggunakan simbol. Kemudian, apakah kamu sudah memahami ciri-ciri dan struktur teks prosedur? Bacalah kedua contoh teks prosedur berikut, kemudian analisislah ciri-ciri dan strukturnya. Selamat belajar!